Nah, waktu kemarin kan aku bertanya, belum sempat ditanya karena keburu ada tamu nganter ituan, nganter nangka toh. Masih inget kan? Iya. Karena ada tamu nganter nangka-nangkanya dibelah. Nah, sekarang pertanyaan saya ini akan saya ulang. Kamu udah hatam Quran toh, Mak? Iya, jadi kan kalau bisa dibilang kan ilmu kamu di atas saya gitu toh. Enggak juga. Enggak dikulitin. Baca doang. Baca doang, oke ya. Ini pertanyaan saya ya. Orang Islam kalau menikah secara tidak Islam kira-kira itu sah nggak pernikahannya, Mak? Dia orang Islam ya harus Islam lah. Harus Islam, menikah secara Islam. Nah, kalau misalnya nih dia itu sebelum Islam, maksudnya sebelum dia memeluk Islam, dia sudah menikah dengan adat Yahudi gitu misalnya, atau Nasrani gitu. Nah, ketika dia menjadi orang Islam, dia harus menikah lagi apa tidak? Maksudnya dia nikah lagi apa enggak? Nikah lagi sama orang Islam gitu. Gimana sih maksudnya? Sebelum Islam? Ya. Dia meluk Islam? Sebelum dia meluk Islam, dia kan sudah menikah tuh ya. Sudah menikah mungkin ya dengan tata cara Nasrani atau dengan cara Yahudi gitu. Nah, ketika sudah menjadi orang Islam, dia harus menikah lagi apa tidak? Udah menikah, berarti janda ya? Janda dia menikah lagi. Ya iya. Pusing gua nanya malu, malah pertanyaannya ini diolah sendiri, tambah mumet aku. Hah? Ada bugaan. Bocah kali. Enggak. Bocah menjauh. Sudah, sekarang kayak gini aja deh pertanyaan saya ya. Pertanyaan saya begini saja. Oke. Yang kamu tahu kira-kira nih ya. Tahu ya. Kira-kira Nabi Muhammad itu menikah dengan janda yang umur 40 tahun ya? Ya, Siti Khadijah. Ya, Siti Khadijah, kok tahu tuh kan. Nah, itu kira-kira menikahnya dengan cara Islam apa cara Yahudi atau cara Nasrani? Ya, gue nggak tahu itu kalau itu. Ayo, kenapa kamu bisa jawab tidak tahu? Ya mungkin Islam ya, orang dia udah orang Islam sih, si Nabi Muhammad sama Siti Khadijah. Astagfirullah. Dia terima wahyu usia berapa? Terima wahyu. Ya itu, oh ya belum ya. Belum terima wahyu itu ya. Enggak tahu lah. Ya udah, memang supaya tidak disimpulkan sih. Kalau disimpulkan salah lagi. Ya udah, nggak usah disimpulkan kalau kayak gitu. Tapi kamu sudah mengerti pertanyaan saya. Iya. Ya sudah. Mau disimpulkan ya salah. Berapa? Ada yang salah nafsirin, salah ngomong yang nggak usah. Yang penting udah tahu gitu dong. Nggak tahu. Ya. Ini dimaksudkan supaya kamu ketika memeluk suatu agama tuh jangan terlalu keras atau jangan terlalu kolot gitu. Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang memang kadang dilontarkan tuh ya memang ada benernya dan ada tidak benernya. Kalau kita dengan mata terbuka, hati yang terbuka, maka agama itu menyejukkan sebetulnya. Sekarang begini aja, kalau ngikutin agama, umur 5 tahun, anak gadis umur 5 tahun sah nggak dinikahkan? Ya sah.
secara agama lo ya. Orang lagi di filmnya lagi itu aja ada. Ya itu kan di film lah, ini kita ngomong secara hukumnya, hukum agama toh. Ya sah karena takut ini apa sih menjauh dari perzinahan. Iya tapi usia 5 tahun yang bener Pak Eli lah. Ya oke ya begitu. Kalau memang tujuannya begitu untuk menjauhkan dari ya berarti makin. Lagi kebangetan banget orang tua 5 tahun dinikahin anak ingusan. Kok jangan bilang anak ingusan. 5 SD. 5 SD bang. Nah. Mau masuk TK malah. Mungkin bukan dinikahin namanya, kali dijodohin gitu kali. Itu salah satu lagi ya. Terus begini kadang-kadang ya, kamu bilang juga kadang begini, uang suami uang istri, uang istri uang istri juga gitu kan. Yang bilang gitu siapa? Kamu juga. Terus namanya uang nafkah lahir batin berbeda dengan uang belanja, begitu kah? Emangnya pernah nuntut kayak begitu enggak? Ya enggak, tapi kamu kalau kumpul sama yang lain ngomong begitu, kok paling pertama bela. Betul. Tuh ya. Serius itu. Nah tapi ketika oke, sama-sama membawa agama, nah, bolehkah kau carikan aku jodoh lagi? Jawabannya langsung lantang. Wah, saya sendiri. Kan sudah ada calonnya. Ku yang itu lagi sih, nggak ada yang lain apa? Begitu. Hah? Nah iya, masa yang itu lagi muter-muter kayak Ya harusnya ketika ngomong, ketika komit ya, misalnya membawa suatu agama, keyakinan agama, jangan untuk memenangkan diri sendiri, sama tengah gitu. Ketika kau minta nafkah lahir batin oke. Nah ketika suami pulang bekal kau pijitin, terus suami minta sini mau siang malam ini ya gitu kan, misalnya gitu ya. Terus ketika suami menganggur sebagai istri ya harus bekerja gitu. Gimana suami sedang tidak enak badan, jangan suruh kerja lagi gitu. Jadi namanya setengah-setengah. Jangan gila ngomong iya nafkah lahir, ini uang nafkah itu beda dengan uang belanja, dan uang make up juga beda lagi gitu. Cangkemmu ngene iki jadi sendal. Oke. Kayak adikmu juga begitu ngomong kata, oh kalau gue duit suami duit gue, lah duit gue juga gitu. Nah, nyatanya punya pedoman begitu bagaimana? Gitu. Tidak bisa memanajemen duit. Betul nggak mah? Nah iya, karena tidak semua perempuan bisa memanajemen uang mah. Kalau pikirannya punya suami, punya istri juga. Nah suami yang telah dibesarkan oleh ibunya itu apa? Gitu. Nah kalau dikembalikan suami itu milik ibunya gitu, berani nggak gituin? Nah, makanya waktu ngomong begini saya dengar sendiri nih ya, depan lu juga sih. Kalau gue mah duit suami duit gue juga gitu. Gitu. Kalau saya ngomong ya gitu. Nah yang ngebesarin suami lu siapa? Ibunya. Terus dapat apanya? Kalau semuanya begitu, ya kembali ke saudara dia juga.
alias kembali ke orang tuanya sendiri juga. Punya orang tua, punya anak laki 1, 2, 3, 4 gitu loh mah. Buah kerama katanya, buah keramat. Kamu manyun mah tidak dong. Kalian pertanyaan kemana, larinya kemana? Ini kan maksudnya dari awal kan saya bilang, makanya jangan disimpulkan. Tujuannya itu supaya jangan kau genggam erat-erat gitu loh. Kamu nggak pernah genggam erat-erat. Apa tuh? Maksud kamu kan duit genggam erat-erat. Bukan itu mah. Aduh, kok malah jadi duitnya? Bukan itu. Keyakinan ya. Kalau digenggam erat-erat itu terlalu panas. Makanya tadi saya kan kasih jawaban ke kamu soal pernikahan. Dan yang kedua, ya anak usia kecil boleh nikah secara agama toh. Nah kalau kamu ikutin mutlak secara agama, diikutin semua, kamu nanti jadi orang kaku. Termasuk ketika kamu soal hak istri gitu, hak nafkah dan hak apa namanya itu ya, hak belanja. Yang penting yang enggak itu doang. Mana ya? Yang ada pedoman mah. Duit istri, duit suami, duit istri nggak ada. Tapi dulu begitu juga waktu awal-awal kayaknya panas banget, pengen duit segera dikabrukin aja kalau udah mau gajian. Awalnya udah mau makan piring aja. Jajan kapan? Dulu lah waktu masih di Tebet. Masuk gajian nih, awas nih kurang nih, jumlahnya kurang, awas nih nggak jujur nih. Nggak salah dalam hati kau itu. Tidak. Mulutnya mah bilang, mulut mah diem aja, gua nggak dikasih syukur kagak, ya sudah gitu doang. Tapi sebenarnya dalam hati biadab kalau gua nggak dikasih beneran gitu. Giga ngomong apa-apa, so tahu kamu menyimpulkan hatiku, tidak semua benar. Iyalah. Nah maksudnya gitu mah. Ketika meyakini sebuah agama, kamu tahu nggak di Jawa mah? Nih saya kasih tahu ya, di Jawa dia orang nggak sholat, tapi ketika tahu bahwa itu ayam mati kemarin, orang tuh nggak mau makan mah. Kayak bau lah. Maksudnya di warung itu ada ayam tirennya, orang nggak mau makan walaupun dia itu ini orang nggak sholat. Terus orang maling juga tahu gitu, celeng dia nggak mau makan gitu karena haram. Itu maling aja pakai masdab gitu katanya. Mashab apa ya? Masngat ya mah. Nah, ya kayak gitulah maksudnya. Intinya dalam beragama tuh jangan terlalu digenggam sangat erat, kaku, semuanya itu diikutkan tanpa adanya perubahan gitu. Itulah garis-garis kemunduran konon.